Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa ittaqana rabbukum la safartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu jamaah masjid Hidayatullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan, nikmat yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, tak bisa dimiliki dengan harta sebanyak apapun. Pun demikian, yang tak punya uang, tak punya harta, belum tentu tak bisa mendapatkannya, yakni nikmat hidayah, iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua masih tergerak, kita semua masih bisa mengangkatkan kaki kita untuk mendatangi majelis ilmu di Masjid Hidayatullah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada insan budiman, manusia pilihan permata Mekah, intannya Madinah. Beliaulah adalah uswah kita semua, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliaulah kita semua tahu apa yang benar dan tahu apa yang salah. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Hidayatullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan ekonomi Islam dengan tema menggapai keberkahan dengan ekonomi Islam. Alhamdulillah di malam hari ini kita semua bisa datang untuk tolong ilmi tanpa ada halangan. Biasanya jam-jam segini itu hujan deras-derasnya. Kalau jam 12, jam 1 masih terlihat matahari. Kalau jam segini biasanya wah ini hawa-hawa. Biasanya kalau makan mie ayam bakso enak ya ini. Tapi alhamdulillah ini cuacanya cerah sehingga kita semua bisa berkumpul. Saya juga bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Alhamdulillah. Jadi saya lihat pada waktu itu di grup masjid kok tiba-tiba ada nama saya bingung, waduh ini bawakan materi apa ya. Terus pada waktu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Mas Arianto Jafri minta fotonya sama tema kajiannya apa disiapkan ya. Langsung saya pikir 2-4 jam akhirnya ketemu foto sama ketemu temanya. Alhamdulillah ya, ini nanti mudah-mudahan bermanfaat dan nantinya ini saya buat kurang lebih 2-3 hari itu ada 25 slide insyaallah. Jadi kalau kira-kira isyaknya jam 18.40 kurang lebih 1 slide 1-2 menit ini. Tapi semoga saja pas dan semoga tidak kurang waktunya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tema meraih keberkahan dengan ekonomi Islam itu tentunya kita harus mengetahui berkah itu bagaimana sih, berkah itu apa sih. Jadi dalam surat Al-Anbiya ayat 50 dijelaskan bahwasanya wa hadza dzikrun mubarak anzalna, dan Al-Quran ini adalah suatu kitab yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat suatu peringatan yang mengandung keberkahan untuk kita semua. Afa'antum lahu mungkirun, maka mengapakah kamu mengingkarinya? Jadi para bapak, para ibu sekalian, kita itu mempunyai pedoman. Kalau dalam kaidah usul fikih itu kita mempunyai pedoman Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sama Qiyas. Jadi kalau di Al-Quran ini ada suatu peringatan-peringatan yang didatangkan kepada kita semua, dan itu nanti mempunyai keberkahan sendiri. Jadi berkah itu tidak selalu identik dengan harta atau jumlah yang banyak. Jadi makanya berkat itu ya cukup untuk satu orang. Kalau misalkan berkat itu 2-3 orang, nah itu berkat double lagi. Sesuatu yang sedikit namun berkah mampu mendatangkan kebahagiaan. Misalnya keberkahan waktu, sehingga mampu melakukan banyak hal dan bermanfaat dengan waktu yang ada. Lalu keberkahan pada rezeki, sehingga yang terasa adalah selalu rasa cukup terhadap harta yang diberikan. Jadi waktu kita kalau dalam jam 24 jam itu kita sudah memanage waktu kita, itu setidaknya kita harus melakukan hal-hal yang positif, dan kita selalu taat kepada koridor-koridor atau peraturan-peraturan yang telah dicantumkan di Al-Quran maupun As-Sunnah. Pun keberkahan pada rezeki, berapapun penghasilan kita, berapapun uang masuk yang ada di rekening kita, kita selalu merasa cukup dengan harta yang diberikan. Kita bisa makan 3 kali sehari, alhamdulillah. Kita bisa beli baju untuk ngaji, alhamdulillah. Jadi kita merasa cukup dan kita tidak merasa kurang. Kita selalu bersyukur. Jadi keberkahan itu terdapat pada rezeki kita. Lalu selanjutnya yaitu keberkahan ilmu yang membuat amal semakin ringan untuk dilakukan. Jadi ilmu kita itu berkah untuk semuanya. Pada akhirnya kita beramal itu tidak kepikiran kita mau beramal kok kita memikirkan apakah ini cocok apa enggak ya, apakah ini dilakukan apa enggak ya. Jadi keberkahan ilmu itu membuat amal semakin ringan untuk dilakukan. Jadi pada intinya berkah itu mendatangkan maslahat kepada diri kita. Meskipun kuantitasnya tidak banyak, tetapi itu cukup bagi diri kita. Lanjut. Nah, ini masuk ke dalam materi. Jadi dalam kaidah fikih, kalau kita berbicara mengenai ekonomi Islam, itu berbicara mengenai muamalah. Dalam usul fikih, dalam kaidah fikih jumhur ulama, al aslu fi muamalatu ibadah hatta yajud dalilun ala tahrimiha. Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda ketika kita
berbicara mengenai ibadah spiritual. Hakikatnya ibadah spiritual itu semua haram kecuali ada perintahnya. Jadi kebalikannya antara ibadah muamalah dengan ibadah spiritual. Nah, ini masih pendahuluan ternyata, belum materi. Jadi jumlah penduduk di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik tanggal 30 Juni 2025 itu ada 284 juta jiwa, di mana kalau secara persentase Islam itu 87% masyarakat yang ada di Indonesia itu. Ya kurang lebih sekitaran 247 juta umat Islam yang ada di Indonesia ya. Lalu yang lainnya ya sekitaran 6%, 2%, 1%, 0, sekian persen. Jadi Islam itu mayoritas di Indonesia ini. Lalu pertanyaannya, Indonesia ini menganut sistem ekonomi apa? Jadi sebelum masuk ke ekonomi Islam, apakah ekonomi sosialis, apakah ekonomi kapitalis, atau ekonomi Islam? Jadi kalau ekonomi sosialis itu roda ekonomi itu diatur oleh pemerintah, terpusat ke pemerintah. Kalau kapitalis ya bisa mengatur sendiri-sendiri perusahaan-perusahaan swasta maupun yang lainnya. Kalau ekonomi Islam nanti jawabannya. Karena Indonesia menganut sistem ekonomi apa? Indonesia itu menganut sistem ekonomi Pancasila. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya ekonomi sosialis, yang kapitalisnya juga ada, ekonomi Islam juga ada. Dicampur adukan jadi satu, pokoknya andil pada seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini apa itu ekonomi Islam? Yang pertama, ini pengertian ekonomi diartikan sebagai ilmu yang membahas bagaimana caranya manusia mengatur sumber daya yang ada untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di mana ada teori produksi, ada teori distribusi, dan ada teori konsumsi yang terdapat di dalam ekonomi. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Jadi ekonomi Islam ini muamalah maliyah yang merupakan bagian dari ilmu fikih. Ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Nice saja. Apa saja yang dipelajari di dalam ekonomi Islam? Jadi berbicara mengenai ekonomi Islam itu tidak hanya berbicara mengenai halal haram, tidak hanya berbicara mengenai jual beli, tidak hanya berbicara mengenai riba, tidak hanya berbicara mengenai bank syariah, tidak hanya berbicara mengenai siswa, tetapi ekonomi Islam itu berbicara mengenai way of life, jalan hidup kita, mulai dari Islamic Economics and Finance, Islamic Management and Entrepreneurship, jadi skill memanage dan skill berwirausaha, terus manajemen siswa, terus Islamic Accounting and Reporting, akuntansi dalam Islam, terus Islamic Development and Sustainability, terus Islamic Leadership in Economics, kepemimpinan dalam Islam, lalu Islamic Digital Economy and Innovation. Jadi pada malam hari ini insya Allah hanya membahas Islamic Economics.
Jadi sebenarnya masih banyak yang harus dibahas, tetapi ya cukup ini saja, kulitnya saja. Jadi tujuan ekonomi Islam yakni falah, yang artinya kemenangan, keberuntungan. Jadi konsep falah dalam ekonomi Islam mencakup kesejahteraan yang holistik, baik di dunia maupun di akhirat, dengan menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dalam pandangan Islam, falah tidak hanya berfokus pada pencapaian materi semata, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip syariat, etika, dan nilai moral yang dalam, seperti keadilan, kasih sayang, dan keberkahan. Jadi falah mengarah pada pencapaian kesejahteraan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat secara kolektif. Jadi tujuan ekonomi Islam itu untuk menjadikan kita itu menang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Keseimbangan antara aspek material maupun aspek spiritual kita. Lanjut. Nah, ini hasil diskusi dari Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia. Nilai-nilai ekonomi syariah. Yang pertama ada kepemilikan. Jadi segala sesuatu adalah absolut milik Allah SWT. Manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya. Lalu yang kedua, berusaha dengan berkeadilan, mencegah penumpukan harta melalui dorongan untuk melakukan perniagaan atau investasi, dan dorongan untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan publik. Lalu yang ketiga, pertumbuhan yang seimbang. Jadi pengelolaan harta dengan tetap memperhatikan keseimbangan spiritual dan kelestarian alam. Lalu yang keempat, bekerja sama dalam kebaikan, tolong menolong atau ta'awun, bahkan dalam kompetisi sekalipun, harus dilakukan untuk dan dalam kebaikan. Jadi kompleks yang ada di ekonomi syariah ini. Jadi kita harus berusaha berkeadilan, kepemilikan sejatinya hanya milik Allah SWT. Pengelolaan harta harus memperhatikan keseimbangan spiritual dan kelestarian alam. Jadi kita harus memperhatikan tetangga kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan kita. Jangan sampai nanti anak keturunan kita itu merasakan dampaknya ketika kita serakah misalnya. Lalu tentunya bekerja sama dalam kebaikan, tolong menolong, dan hal yang lainnya. Nah, ini di dalam ekonomi Islam, di dalam muamalah, kita harus menghindari tiga hal ini. Jadi ini masuk ya. Tadi kan pengertiannya terkait ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam. Ini hal-hal yang harus dihindari. Ada tiga hal. Yang pertama maisir, yang kedua horor, yang ketiga riba. Jadi kalau disingkat, kita mudah menghafalnya, yakni maisir, horor, dan riba. Maisir itu apa? Maisir merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Nah, ini ada contekannya. Maisir itu seperti apa? Judi online. Saya nutup judi online. Jadi perjudian itu maisir. Lalu horor merupakan ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan
berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Jadi ada ketidakjelasan dalam kita bertransaksi. Nanti jelaskan. Lalu yang ketiga yakni riba. Riba merupakan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad. Jadi riba itu ada lebihan atau tambahan. Tapi ini konteksnya mengenai utang piutang maupun kita bertransaksi uang dengan uang. Jadi hati-hati. Misalnya kalau kita mendekati Idul Fitri, terus ada orang yang berjualan uang di samping-samping jalan, uang pecahan 5.000, pecahan 10.000, kalau dihitung itu 100.000, tetapi kita membayarnya 120 dengan dalih itu jasa. Nah itu sudah beda itu transaksinya karena uang dengan uang. Ini dalilnya. Jadi peringatan orang yang melakukan maisir dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslam rijsum min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr minuman keras, wal maisir berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi berjudi itu merupakan perbuatan setan. Entah itu bagaimanapun caranya, kita mau berjudi secara tertutup, secara terang-terangan, offline, online dan lain sebagainya, itu termasuk perbuatan setan. Dan macam-macamnya itu banyak. Nanti jelaskan. Lalu yang kedua, peringatan orang yang melakukan praktek gharar. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta samamu dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaudin minkum, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, saling ridho. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kita. Jadi kalau kita bertransaksi, kita melakukan perniagaan, jangan kamu memakan harta samamu dengan cara yang hati. Jadi kita harus jelas. Kalau jualnya 1 kilo, ukurannya ya 1 kilo. Kalau misalkan jualannya dengan harga 5.000, ya dibayar 5.000. Jangan kita matang-matang, jangan ada ketidakjelasan ketika melakukan transaksi. Ini peringatan orang yang memakan riba. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Orang-orang yang makan atau bertransaksi dengan riba
tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Dalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Jadi orang-orang pada zaman dahulu itu mengira bahwasannya jual beli itu sama dengan riba. Riba ada tambahan, jual beli juga ada tambahan. Gak bisa, bingung. Makanya sampai turun ayat ini. Padahal Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhah min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya yang menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Wa amruhu ilallah. Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 itu sudah jelas. Jadi kalau kita memakan hasil dari riba, itu seperti orang yang tidak dapat berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal ini sehingga kita bisa jadi menjadi sempoyongan karena kesurupan setan. Bahkan di ayat yang lain itu kita tidak boleh mengikuti jalan atau jejak langkah kaki setan. Tapi di ayat ini menganalogikan bahwasanya riba itu seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Jadi mengikuti dan ini kesurupan itu lebih parah lagi. Orang yang bertransaksi riba ada contohnya. Lain contoh maisir, horor, riba saat ini. Jadi maisir itu judi online sudah jelas. Terus hadiah yang bersumber dari kontribusi peserta. Nah ini biasanya kalau 17-an peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi orang-orang itu disuruh beli kupon. Hadiahnya bersumber dari kupon itu. Nah ini sudah judi, orang beli kupon satu katakanlah 1.000, nanti untung-untungan. Kalau untung ya dapat sepeda motor, kalau ada untung ya wis wassalam. Lalu selanjutnya spekulasi. Spekulasi itu ada ketidakjelasan. Bisa jadi di cryptocurrency, terus ada lagi di Bitcoin, terus kalau misalkan kita di saham. Jadi spekulasi itu kita tidak menganalisis secara fundamental. Jadi kita hanya ya kalau misalkan ini sudah naik langsung dijual. Ini waktunya sudah untung dijual. Artinya hanya mengandalkan pergerakan saja tanpa melakukan analisa fundamental. Lalu yang kedua yakni horor. Pembelian barang online tanpa diketahui spesifikasinya dengan jelas.
Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita melakukan pembelian baik itu di Facebook, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, itu kita harus melihat spesifikasi barang itu dengan jelas. Jangan sampai penjual itu tidak mencantumkan spesifikasinya. Jadi di dalam horor ini ada satu hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Jadi ketika kita beli, katakanlah kita beli lagi pembelian dengan sistem ijon atau tebas. Kita beli satu pohon mangga itu dengan harga 200.000. Itu kan tidak jelas. Mangganya itu jumlahnya berapa kilo, itu sudah termasuk horor. Jadi harus jelas kalau beli mangga itu, kalau per kilonya 2.000 ya 2.000, kalau per kilonya 5.000 ya 5.000. Jangan sampai kita itu wis tak bahasa iki engko nek misale panen tak tupune 500.000. Padahal itu sing pentil-pentil. Jadi kita harus melakukan akad itu jangan sampai ada horor di dalamnya. Lalu yang kedua itu terkait kualitasnya. Jadi spesifikasinya tadi, apakah ini kualitasnya sesuai dengan apa yang kita mau. Katakanlah kita membeli baju. Lah baju ini tidak diketahui persis kualitas baju ini, apakah ini berbahan katun, apakah berbahan yang lainnya. Sedangkan harga yang dicantumkan itu tinggi. Ya kalau misalkan katun ya alhamdulillah. Kalau misalkan tiba-tiba Mas datang itu harga kualitasnya jelek. Nah itu yang bikin repot. Lalu yang ketiga itu harganya. Jadi seperti contohnya ketika kita makan di warung. Nah ini hati-hati. Apalagi kalau keluar kota. Kalau kita keluar kota terus mampir untuk makan siang, kita makan di warung soto, kok pada waktu kita makan itu rasanya biasa saja, ternyata pada waktu kita bayar itu harganya ternyata satu porsi 35.000. Wah ini nggak ada kejelasan di awal harganya. Jadi kalau bisa berjualan itu sudah ada harga jelas di awal. Jangan sampai satu sama lain ini tidak mengetahui. Kita yang makan dia wis makan. Kalau untuk yang banyak ya enak larang gak apa-apa. Nek misale wis gak enak terus bayare larang kan itu sing repot seperti itu. Jadi harus jelas di awal harga soto satu porsi itu berapa. Lalu yang keempat itu penyerahannya. Jadi penyerahannya ini kalau misalkan ada transaksi terus ada kesepakatan penyerahannya itu besok, ya besok. Kadang itu ada transaksi itu dilakukan penyerahannya mungkin 1, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Nah itu nggak jelas ya. Padahal itu belum diproduksi. Jadi kuantitasnya jelas, kualitasnya jelas, lalu harganya jelas, penyerahannya juga jelas. Jadi kalau bisa diserahkan di awal, jangan sampai ada janji-janji dan ketidakjelasan. Lalu yang ketiga, yakni riba. Jadi contohnya sudah jelas fatwa MUI dan juga Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengharamkan bunga bank. Terus pinjaman online ya.
Lalu hutang piutang dengan tambahan. Nah, ini termasuk riba. Jadi kalau kita melakukan transaksi hutang piutang, jangan sampai ketika kita itu menghutangi teman kita, tetangga kita, hutang 1 juta, disuruh mengembalikan 1,5 juta dengan dalih, wah ini baliku ya, bahaya. Soalnya ini riba, kan jual beli berbeda kalau jual beli. Nah, ini perbedaan riba dan jual beli. Kalau riba itu uang dengan uang, kalau jual beli uang dengan barang. Jadi uang dengan uang itu riba. Kalau uang dengan barang itu jual beli. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang terkandung riba. Ini ayatnya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarun asim. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Lalu dilanjutannya, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika dia orang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jadi kalau ada orang yang berhutang, berilah tenggang waktu sampai mereka itu lapang atau mereka itu bisa mengembalikan. Jangan tambah diudan-udan, kok gak balikno minggu ngarep, balikno 1,5 juta, tambah-tambahin. Jadi kamu bersedekah membebaskan hutang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Jadi di dalam akad hutang piutang itu merupakan akad tabarruk. Kalau kita bertransaksi ada keuntungannya itu menggunakan akad ijarah. Jadi kalau dalam akad tabarruk kita itu tidak ada keuntungan sama sekali. Memang niatnya kita itu menolong, dan kalau memang itu nanti tidak dikembalikan, anggap saja kita ini bersedekah. Membebaskan hutang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai kita minjam uang 1 juta, kembalinya ada lebihnya. Dengan dalih itu admin, dengan dalih itu buat operasional, dengan dalih itu nanti buat pinjaman yang lainnya dan lain sebagainya. Kalau itu uang dengan uang, itu riba hukumnya dan itu haram. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan transaksi jual beli. Jadi wa ahallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan jual beli, mengharamkan riba. Tetapi kita juga harus memperhatikan ketika kita melaksanakan kegiatan jual beli. Pada waktu sholat Jum'ah tiba, nah terus fainajasi, tadlis atau penipuan, tukar, menjual barang yang haram. Nah, ini pada waktu sholat Jumat tiba, wahai orang-orang beriman, apabila ada surat untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, segera mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Langsung tinggalkanlah, khususnya bagi laki-laki. Baik Najasi, jadi praktek fake order yang merupakan manipulasi pasar,
permintaan palsu. Dalam hukum Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori baik najasi yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan. Jadi larangan ini juga tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli najasi. Jadi praktek ini bertujuan untuk menipu calon pembeli agar percaya bahwa produk tersebut memiliki kualitas baik dan diminati oleh banyak orang. Jadi ada manipulasi dan itu ada menciptakan permintaan palsu atau fiktif. Jadi itu jangan sampai terjadi. Oh, ternyata sudah bisa. Terus tadlis atau penipuan. Nah ini barang yang harusnya itu 1 kilo bilangnya 1,5 kilo. Jadi timbangan itu juga harus jelas, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Jadi faktor pemicu tadlis itu faktor keinginan, faktor kesempatan, faktor lemahnya iman. Mumpung ada kesempatan, biasanya orang yang melakukan tadlis atau penipuan ini bisa terjadi. Jadi memanfaatkan kondisi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu. Jadi kalau horor itu dua-duanya itu tidak ada kejelasan. Kalau tadlis itu salah satu itu tahu. Jadi penjualnya itu tahu sebenarnya, tapi pembelinya tidak tahu. Nah, kalau mau beli motor, harusnya motor ini waktunya servis, tapi pada waktu bilang ke pembeli, motor ini sudah siap pakai mas, siap buat touring ke Jogja. Padahal ini waktunya ganti oli. Dibuat sampai sudah mode mesin. Nah itu bahaya ya. Ikhtikar ini merupakan praktek menimbun barang. Nah ini larangan ikhtikar dalam hadis hanya berlaku untuk bahan pokok dan tidak termasuk komoditas lain. Ini contohnya pada waktu COVID dulu. Pada waktu COVID dulu ada yang menimbun masker. Nah kayak gitu. Kebutuhan itu sangat banyak, tetapi barang itu langka. Nah itu tidak boleh. Itu wimbun sebelum COVID, pas awal COVID itu orang itu mengetahui kebutuhan masker ini nantinya akan banyak. Lah itu ditimbun. Habis itu pada waktu gongnya masker itu dijual dengan harga yang tinggi. Itu tidak boleh. Bahan-bahan yang pokok. Nah ini menjual barang yang haram juga tidak boleh tentunya. Ini juga harus diperhatikan. Haram ada 2, yakni karena zatnya dan li ghairi, karena ada sesuatu yang mengakibatnya barang itu haram. Karena zatnya contohnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, bangka, darah dan daging babi. Ini sudah paten dan juga homer, tidak bisa dinego. Dengan kali daging babi haram itu karena ada cacing pitanya. Lalu bagaimana menghilangkan cacing pitanya? Ya dimasak aja sampai cacing pitanya mati. Nah itu bahaya itu, karena ini sudah zatnya, jadi tidak bisa dinego. Haram liwai karena ada lain yang menyertainya. Misalnya hewan ini disembelih bukan atas nama Allah. Lalu barang yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Nah ini hati-hati. Jadi pemerintah saat ini itu menggalakkan melalui Kementerian Agama, Badan Pengawas Jaminan Produk Halal, BPJPH, ada sertifikat halal. Kalau dulu halal MUI, sekarang halal Indonesia melalui Kementerian Agama. Jadi dipastikan melalui Kementerian Agama halal Indonesia itu proses produksinya itu benar, halal, baik, lalu proses distribusinya juga halal.
rumah potong hewan juga ada sertifikasi halalnya. Pengiriman jasa ekspedisi juga ada sertifikasi halalnya. Jadi ini menghindari biar transaksi jual beli itu kita tidak mengandung haram. Ini hadis Rasulullah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka mempunyai hak khiyar. Jadi hak penjual dan hak pembeli. Jadi hak penjual itu apa? Yang menjual barangnya. Jadi harus menyampaikan kepada si pembeli. Pembeli haknya apa? Yang mengetahui spesifikasi barang yang mau dibeli dulu. Selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul, atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain, lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu. Dan jika mereka telah berpisah, sudah terjadi jual beli, sedang salah seorang di antara mereka tidak meninggalkan jual belinya, maka jual beli telah terjadi. Jadi kita sebelum melakukan transaksi jual beli harus kita pastikan terlebih dahulu. Hak kita harus kita laksanakan. Nah ini future goals atau goals kita ke depannya. Itu bagaimana? Ada 3. Yang pertama tentunya optimalisasi zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi siswa itu harus dioptimalisasikan. Sekarang ada zakat produktif, ada wakaf melalui uang, ada wakaf produktif, ada cash wakaf, link suku CWLS. Jadi suku itu kalau biasa kita pergi di jalan-jalan ada terima kasih SBSN, surat berharga syariah negara. Jadi itu suku. Itu juga ada salah satunya itu CWLS atau wakaf. Jadi wakaf itu tidak hanya sekedar wakaf makam, wakaf musola, wakaf masjid, sekolahan, tetapi wakaf itu bisa jadi kita produktifkan. Nah, itu penjelasannya panjang ini. Lalu yang kedua, pengembangan pariwisata halal dan ekonomi kreatif syariah. Jadi pariwisata halal itu sudah digunakan pada saat itu. Ekonomi kreatif syariah, ada laundry syariah, ada hotel syariah dan lain-lain. Tentunya itu mengedepankan prinsip yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, menjauhi seluruh larangan Allah SWT. Jadi yang haram itu ditinggalkan, yang halal dijalankan. Terus yang ketiga, mewujudkan keadilan ekonomi berbasis maposi al-syariah. Ini penjelasannya panjang juga. Jadi kita harus menjaga ahimam, al-din. Kita juga harus menjaga keturunan. Kita juga harus menjaga akal. Kita juga harus menjaga harta. Itu di dalam maposi syariah. Penjelasannya panjang. Nah ini yang terakhir ada kata-kata mutiara dari Profesor Dr. Muhammad Syafiq Antonio. Ini pakar atau Islam yang dulunya mu'alaf. Jadi seorang muslim itu harus kaya. Tentunya kaya jangan sampai dengan cara yang tidak halal. Yang pertama, kaya dengan cara yang halal, taat aturan, menghindari riba, menghindari praktek nesir, menghindari praktek horor. Lalu aturan yang ada di Al-Quran itu bagaimana kita laksanakan, aturan yang ada di hadis itu bagaimana kita laksanakan, aturan pemerintah bagaimana kita laksanakan. Lalu kaya yang tidak sombong, dan yang ketiga kaya yang selalu memberi. Jadi seorang muslim itu harus kaya. Jangan sampai
kita sebagai orang muslim itu kalah sama orang-orang Tionghoa. Nah, ini kadang itu bos-bos itu mesti singkek-singkek ya. Bantu kerja suara rek melu Cina, mesti ngono lho. Gak tahu kerja di suara rek melu Jawa. Ya itu ya. Seharusnya kan harus kita ubah mindsetnya seorang muslim. Kita mayoritas 87% yang ada di Indonesia itu harus kaya. Kayanya yaitu jangan sampai kaya dengan cara yang adil. Terus kita kaya itu jangan sampai sombong. Kalau misalkan dalam kebaikan, dalam untuk memberi informasi, dalam untuk biar orang-orang itu meniru boleh. Kalau misalkan yang kita riak, sombong, itu jangan sampai. Dan kaya harus selalu memberi. Baik itu 2,5% maupun lebih. 2,5% alhamdulillah, lebih juga malah alhamdulillah. Zakatnya terus konsisten, infaknya, sedekahnya terus dilaksanakan. Jadi pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kebenaran suatu hal tidak ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Jadi mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Jadi kita terapkan kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran, prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Kita jauhi apa-apa yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita laksanakan apa-apa yang diperintah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron wa alam bisawab. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkah untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.